segera hadir untuk Anda. Teopreneurship Akademi Digital. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita melanjutkan sesi berikutnya ya, yang mana kita masih ada dalam bab 3, yaitu Theopreneurship dalam sejarah dunia. Nah, kita sudah sampai di proyek ilahi yang keempat, yaitu Theopreneurship zaman PB ya. Zaman PB kita tahu bahwa Allah memakai gereja sebagai the next Theopreneurship. Nah, kita sudah lihat bagaimana Tuhan memakai rasul-rasul, kemudian bapak-bapak gereja, kemudian di abad pertengahan Tuhan memakai Romawi, memakai gereja-gereja di Eropa sehingga berkembang pesat sampai dengan abad ke-16. Nah, sampai sekarang kita akan membahas di Theopreneurship zaman pencerahan atau Renaissance abad ke-16 sampai abad 19. Nah, kita tahu apa yang terjadi. Nah, zaman Renaissance ini akibat dari abad pertengahan tadi yang terjadi zaman kegelapan. Gitu, jadi tadi kita lihat sisi positifnya, gereja berkembang sampai dengan Eropa Utara, tapi sisi negatifnya ada juga, yaitu apa? Terjadi masa kegelapan di sana. Nah, kita akan belajar di abad ke zaman pencerahan ini ya, di abad ke-16 sampai dengan abad ke-19, Bapak Saudara. Nah, latar belakang terjadi zaman pencerahan atau abad pencerahan zaman Renaissance atau pencerahan adalah ini, Bapak Saudara. Nah, penyebabnya adalah ini. Pemimpin gereja, yakni tata kepausan, lumpuh akibat korupsi yang merajalela dalam tubuh gereja. Jadi pemimpin-pemimpin mereka melakukan korupsi, Bapak Saudara, karena sudah dari tahun berapa itu 500 Masehi sampai dengan abad ke-16 ya. Nah, kurang lebih 1000 tahun lebih, 1100 tahun kurang lebih, dan gereja sudah dalam zona nyaman, dan akhirnya apa yang terjadi? Lumpuh akibat paus yang korupsi, gereja yang korupsi. Bapak Saudara, itu penyebabnya. Kemudian ada apalagi sudah korupsi, sudah terjadi kemerosotan moral, tidak ada pengontrolan dalam tubuh gereja. Jadi penyelungan terus terjadi, nggak ada orang yang bisa melarangnya, tidak ada orang yang bisa membatasinya, Bapak Saudara. Nah, itu penyebabnya apalagi di sini. Nah, akhirnya melemah otoritas kepemimpinan gereja. Gereja nggak punya gigi, walaupun ada paus, ada pemimpin gereja, tapi gereja tidak punya otoritas. Mereka tidak bisa hanya sebatas lembaga saja, Bapak Saudara. Nah, akhirnya apa? Sebagian besar kekuasaan dalam tubuh gereja diambil alih oleh penguasa sekuler. Jadi gereja sudah kompromi dengan negara. Dan akhirnya ya udah sekuler yang memimpin. Dan Bapak Ibu tahu kalau orang sekuler memimpin, selamat tinggal gereja. Tidak menggunakan firman Tuhan sebagai dasar untuk berjalan, tetapi apa yang terjadi? Menggunakan gaya-gaya duniawi, Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, bentar ya. Nah, Bapak Saudara, itu penyebabnya ya. Nah, apalagi ambisi untuk menguasai kekayaan dan tanah gereja yang begitu luas. Jadi orang menjadi paus itu sudah bukan untuk memikirkan kepentingan umat lagi, tetapi apa? Menguasai aset. Jadi rebutan, jadi orang jadi pemimpin gereja pada zaman itu bukan untuk melayani, tetapi untuk itu, Bapak Saudara, untuk menguasai aset. Sangat brosur, Bapak Saudara ya. Kemudian apalagi yang terjadi? Penyebabnya adalah pemimpin gereja pun menjadi sangat kompromistis, korup, dan dipaksa mematuhi para penguasa sekuler yang telah menobatkan mereka dan mengabaikan hukum Allah. Itu akibatnya kalau sudah kompromi dengan negara, dengan sekuler, di akhirnya itu mereka akan mengabaikan hukum Allah. Kemudian apalagi dalam hal dogma atau ilmu, orang-orang dilarang menggali kitab suci. Mereka hanya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh gereja, dalam hal ini paus. Bayangin sampai perkataan paus lebih tinggi daripada firman pada saat itu. Luar biasa terjadi kemerosotan. Nah, apalagi yang terjadi penyebabnya? Bahkan ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan Alkitab pun dilarang. Bahkan orang-orang yang menemukan teori ilmu pengetahuan dihukum oleh gereja. Contohnya Galilei. Nanti kita bahas berikutnya ya.
Dia salah satu ilmuwan yang menemukan teori dunia itu bulat atau heliosentris, yaitu pusat alam semesta ini berada di matahari. Nah, itu bertentangan karena pada saat itu orang percaya bahwa bumi itu datar atau bumi itu pusat tata surya itu berada di bumi, yaitu geosentris. Nah, itu bertentangan dan akhirnya apa? Dia dihukum mati. Jadi ilmu pengetahuan tidak bisa berkembang, nggak dihukum mati tapi dia dihukum. Nah, nggak bisa berkembang pada saat itu ya saudara. Contohnya Galileo ini. Oke saudara ya. Nah, kita akan bahas, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah berhenti. Setiap zaman Tuhan selalu bekerja, mengerjakan proyek ilahi, menggunakan orang-orang, menggunakan para teopreneur untuk mengerjakan proyeknya. Ketika gereja dalam masa kegelapan, gereja sepertinya melenceng dari apa kata Tuhan, Tuhan akan memakai orang-orang tertentu untuk tetap mengerjakan proyek ilahinya. Proyek ilahi di zaman PB apa? Injil harus tersebar sampai ke ujung dunia. Jadi gereja kalau Tuhan pakai sementara dalam hal institusi ya, institusi gereja pada saat abad pertengahan itu, mereka dari masa kegelapan, Tuhan akan bangkitkan orang-orang lain. Bangkitkan orang-orang lain untuk apa? Mengerjakan proyek ilahi, mengembalikan posisi gereja untuk menyebarkan Injil sampai ke ujung dunia. Nah, apa saja ya di zaman pencerahan ini ya? Pertama adalah ini. Tuhan memakai ilmu pengetahuan. Bapak Ibu tahu bahwa pada zaman itu orang-orang tidak bisa tidak bisa menggali, tetapi kita tahu Galileo Galilei ya, itu di buku sangat detail ya, saya menuliskannya ya. Nah, zaman itu Galileo Galilei ini dia menawarkan atau dia menemukan bahwa teori bumi itu bulat. Bumi itu bulat dan pusat tata surya itu berada di matahari, bukan di bumi, atau heliosentris. Nah, saudara, pemahaman Galileo Galilei ini bertentangan dengan pada umumnya pada saat itu, yaitu mereka percaya kepada golongan geosentris. Nah, geosentris ini, teori ini sudah ditemukan oleh Aristoteles, itu murid Plato ya, kurang lebih 400 tahun sebelum Masehi. Itu dia hidup 300 tahun sebelum Masehi, itu dia hidup zaman itu, dia menemukan teori geosentris ini. Nah, Bapak Saudara, tetapi berapa tahun kemudian itu ada namanya Aristarchus juga. Dia bertentangan dengan Aristoteles, yaitu dia menemukan bahwa bukan pusat tata surya di bumi tapi di matahari, yaitu heliosentris. Tapi karena pada zaman itu Aristoteles lebih terkenal, akhirnya teori Aristoteles yang dipakai sampai dengan zamannya Galileo Galilei ini. Nah, pada zaman Galileo Galilei ini dia mulai belajar. Dia belajar teori karena dia orang fisikawan, dia seorang ilmuwan. Dia belajar, dia menemukan teleskop, dia belajar, akhirnya dia menemukan bahwa ini tidak bisa, ini salah. Teori geosentris yang salah. Nah, sejak zaman itu mulai terjadi, orang-orang mulai berlomba-lomba untuk meneliti. Orang-orang mulai berlomba-lomba untuk melihat. Jadi gereja yang bertahun-tahun sudah tidak bisa apa-apa sejak bangkitnya Galileo Galilei. Bapak Saudara, ilmu pengetahuan mulai berkembang. Rupanya ini titik awal Tuhan mau melakukan terobosan bagi gereja, yaitu lewat apa? Lewat ilmu pengetahuan ini. Nah, setelah ilmu pengetahuan berkembang, apalagi yang Tuhan pakai Bapak Saudara? Nah, Tuhan pakai kemajuan teknologi dan industri, Bapak Saudara. Nah, otomatis waktu ilmu pengetahuan berkembang, teknologi dan industri pun berkembang. Jadi zaman pencerahan ini terjadi percepatan yang luar biasa. Setelah ilmu pengetahuan berkembang, Tuhan pakai orang tertentu, kemudian teknologi pun mulai berkembang, Bapak Saudara. Nah, kemudian terlepas ini tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan. Bapak Saudara ya, teknologi banyak sekali. Kalau kita belajar di pelajaran IPS ya, nah James Watt itu ya menemukan mesin uap. Nah, mulai dari kumparan terbang ya, orang mulai membuat kain tenun, kain pemintal, itu mulai menggunakan mesin-mesin di abad ini ya saudara ya. Nah, luar biasa mulai menemukan mesin, kemajuan teknologi, kemajuan industri. Nah, mesin tenun udah mulai bagus. Dulu orang bikin kain benang itu masih manual, tapi sekarang sudah dengan mesin pada zaman ini ya saudara ya. Kemudian
mulai menemukan kapas ya, terus berkembang pada saat itu. Nah, saudara, di buku saya tulis sangat detail ya perkembangan teknologi dan industri ini ya, saudara. Nah, ini yang menyebabkan nanti bagaimana gereja akan menjadi misionaris untuk pergi ke seluruh dunia. Nah, setelah ini kita akan sama-sama belajar. Setelah kemajuan teknologi industri, kita akan belajar penjelajahan samudra, Bapak saudara ya. Nah, sejak teknologi berkembang, akhirnya penjelajahan samudra. Orang-orang di Eropa mulai mencari tanah jajahan. Orang Portugis yang mereka pergi ke Indonesia, mereka menemukan Amerika, menemukan Asia, dan menemukan Australia dan lain sebagainya. Terus bangsa Eropa melakukan perjalanan samudra. Itu akibat dari apa? Kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan. Mereka mulai belajar ilmu perbintangan, mereka mulai belajar ilmu perkapalan, dan terjadi pelajaran samudra. Dan Bapak saudara, penjelajahan samudra itu mau pakai untuk apa? Menyebarkan Injil sampai ke seluruh dunia. Wow, luar biasa ya saudara. Di tengah-tengah masa kegelapan, Tuhan menggunakan orang-orang pilihan, para ilmuwan, bayangin ilmuwan dipakai Tuhan untuk mengerjakan proyek ilahi ini. Kemudian teknologi dan industri berkembang untuk apa? Mengerjakan proyek ilahi. Gereja sudah nggak bisa ngapa-ngapain pada saat gereja sebagai institusi ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Tuhan pakai teknologi, Tuhan pakai industri, Bapak saudara. Jadi kalau kita yang bergerak di bidang industri, Tuhan bisa pakai kita, Bapak saudara, untuk mengerjakan proyek ilahi di abad pencerahan. Tuhan pakai itu ya, Bapak saudara. Tuhan pakai teknologi, Tuhan pakai industri untuk mengerjakan proyek ilahi ini. Akhirnya apa? Terjadi penjelajahan samudra. Mereka mulai mengelilingi dunia. Dan saudara, di tengah mengelilingi dunia itu, rencana Tuhan digenapi. Yaitu apa? Para misionaris mulai ikut pelayaran penjelajahan samudra itu. Dan di mana kaki mereka ditempatkan, firman Tuhan disebarkan, Injil disebarkan sampai ke ujung dunia. Saudara, jadi Tuhan pakai pakai ilmu pengetahuan dan perjalanan samudra ini untuk mengerjakan proyek lain. Nah, ada lagi satu yang keempat, adalah ini, Bapak saudara. Yang keempat adalah reformasi gereja, Bapak saudara. Rupanya Tuhan pakai reformasi gereja juga. Nah, kalau kita lihat bahwa zaman kegelapan itu gereja kan nggak bisa ngapa-ngapain tuh gerejanya ini, tetapi terjadi reformasi. Kita tahu John Calvin ya, dia mulai pertama membuat Martin Luther yang pertama membuat terobosan. Di buku saya itu sangat jelas bagaimana Tuhan memakai orang-orang tertentu juga untuk meluruskan gereja yang sudah merosot. Saudara, gereja yang sudah merosot, Tuhan memakai orang-orang seperti Martin Luther. Nah, Martin Luther, John Calvin, situ saya tulis lagi ada berapa orang di sana. Banyak orang sekali yang Tuhan pakai di sana. Zwingli. Nah, Tuhan pakai mereka untuk apa? Tuhan pakai mereka untuk melakukan reformasi gereja. Jadi waktu ilmu pengetahuan berkembang, itu membuat orang-orang mulai berpikir. Jadi bukan hanya di sisi industri teknologi yang berkembang aja ya, di gereja pun mulai nih, aduh, coba kita mulai teliti lagi, apakah benar yang dikatakan Paus ini, apakah benar tidak dikatakan. Akhirnya gereja dalam juga berubah. Nah, Martin Luther mulai meneliti lagi, hanya salah. Nah, akhirnya mereka mulai terjadi perubahan, terjadi reformasi. Wow, luar biasa. Jadi di abad pencerahan ini Tuhan, waktu gereja secara institusi sudah sepertinya mati, tapi apa yang terjadi? Tuhan memakai orang-orang ilmuwan, Tuhan memakai ilmuwan, Tuhan memakai teknologi, Tuhan memakai industri. Setelah itu maju, akhirnya gereja mulai berpikir lagi. Akhirnya gereja mulai terjadi reformasi, terjadi perubahan yang luar biasa, yaitu pada abad ini. Jadi Bapak saudara, sepanjang zaman Tuhan akan bergerak mengerjakan proyek lainnya. Di abad pencerahan ini, Tuhan pakai apa? Tuhan pakai ilmu pengetahuan, Tuhan pakai teknologi dan industri, Tuhan pakai penjelajahan samudra untuk mengerjakan proyeknya, dan juga terjadi reformasi. Karena kemajuan terjadi, akhirnya gereja juga melakukan reformasi. Ya, diantaranya
Martin Luther, John Calvin, Zwingli, dan lain sebagainya, mereka melakukan reformasi di tubuh gereja. Oke Bapak Saudara, jadi Tuhan memakai, Tuhan tetap bekerja di sepanjang zaman. Di abad pencerahan Tuhan pakai seperti tadi ya. Nah, oke Bapak Saudara, saya rasa kita paham di sini bahwa teopreneurship sepanjang zaman tetap bekerja. Di abad ini pun Tuhan bekerja sesuai dengan zamannya. Oke Bapak Saudara, kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.